Isu capres ini ceritanya begini. Pada pemilihan presiden secara langsung, istilahnya one man one vote, satu orang satu suara, itu dimulai tahun 2004. Kenapa enggak? Pemerintahan Presiden SBY, itu SBY dipilih secara langsung oleh rakyat. Setelah ada era reformasi, sistem pemilihan presiden itu langsung dipilih oleh rakyat. Sebelumnya presiden dipilih oleh MPR RI. Okay? Nah, tahun 2004 itu saya juga sudah termasuk orang yang diminta untuk tampil di bursa capres. Ada sekelompok politisi dan sekelompok ulama mendorong saya untuk maju. Ya, dibuatkan sebuah partai. Saya tanya, ini untuk apa partai? Saya kepengen Bang Haji duduk sebagai ketua umum. Untuk apa? Saya kepengen Bang Haji jadi presiden Indonesia 2004. Saya bilang, kenapa saya? Kita banyak orang Islam ini, umat orang-orang yang pandai. Kenapa saya? Oh enggak. Saya kepengen Anda. Kenapa? Ini di era reformasi pemilihan presiden, one man one vote, pemilihan langsung, itu yang paling menentukan adalah bukan kapabilitas, tapi elektabilitas. Bukan kepandaiannya yang utama, tetapi daya keterpilihannya. Faham? Elektabilitas Anda, daya keterpilihan Anda ini sangat luas. Kenapa? Anda dikenal oleh bangsa ini setelah puluhan tahun yang lalu, termasuk di Siwalan. Nah, jadi pertama elektabilitas, daya keterpilihan yang kuat. Yang kedua akseptabilitas. Akseptabilitas itu adalah bisa diterima oleh semua kalangan umat Islam. Secara struktural Anda bukan NU, bukan namanya apa, Muhammadiyah, bukan Al-Wasriyah, bukan Persis, bukan Islam-Islam yang lain. Tapi secara kultural Roma Irama itu NU. Indikatornya ini sorban NU, tahlilan itu NU, ya. Ini tasbihan NU. Tapi secara struktural Roma bukan anggota NU. Oke? Nah, jadi dia bisa diterima di seluruh kalangan umat Islam. Ini yang kedua. Yang ketiga, Anda memiliki kapabilitas. Anda, kami yakini, mempunyai kemampuan untuk memimpin bangsa. Saya bilang, sampean tahu dari mana? Saya tahu dari visi misi Anda. Dari mana? Itu dari lagu-lagu Anda. Lirik-lirik lagu Anda itu membuktikan kepribadian Anda. Lirik-lirik lagu Anda itu menunjukkan bahwa visi misi Anda sebagian tertuang di sana. Saya bilang, contohnya apa? Indonesia. Sebelum dunia mengumumkan tentang hak azazi manusia, human right, HAM, Anda telah mengajak bangsa Indonesia untuk menghormati hak azazi manusia. Ini satu. Yang kedua, sebelum dunia, apalagi Indonesia, bikin KPK untuk memberantas korupsi, Anda telah mengajak bangsa ini untuk memberantas korupsi di dalam lagu Indonesia. Selama korupsi semakin menjadi-jadi, jangan diharapkan adanya pemerataan. Kenapa nggih? Hapuskan korupsi di segala birokrasi agar terlaksana kemakmuran yang merata. Jadi sebelum ada KPK, Anda udah mengajak bangsa ini memberantas korupsi. Itu. Dan Anda telah membangun moralitas bangsa, untuk membangun karakter bangsa juga melalui lirik-lirik Anda.
Anda mengajak bangsa untuk tidak berjudi, untuk tidak main narkoba, untuk tidak melakukan hal-hal yang haram. Ini Anda telah membangun karakter dan moral bangsa sejak puluhan tahun. Nah, oleh karena itu kami mendorong Anda untuk memimpin Indonesia ke arah negara yang semoga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini keinginan mereka saat itu. Ini keyakinan mereka saat itu. Namun semua ini saya tolak. Saya katakan saya tidak terobsesi untuk menjadi seorang birokrat, apalagi seorang presiden, jabatan yang begitu tinggi, yang sangat berat tanggung jawabnya. Emang enak jadi presiden? Kenapa enggak? Emang enak jadi presiden? Makanya saya tolak. Tahun 2009 ya, juga terjadi, saya diminta oleh satu tim ses dari seorang capres untuk mewakilinya menjadi wapres. Saya juga menolak dengan alasan saya tidak terobsesi untuk menjadi seorang birokrat. Saya tidak kepingin menjadi presiden, apalagi wakil presiden. Saya cukup puas menjadi raja seperti sekarang. Saya bisa membangun bangsa, turut membangun bangsa melalui dakwah dan seni seperti sekarang. Jadi nggak perlu jadi presiden. Faham? Faham? Tapi tahun 2012 terjadi suatu situasi politik yang inkonvensional, satu situasi politik yang nggak biasa buat anak bangsa, khususnya buat umat Islam, sehingga menimbulkan keresahan anak bangsa, keresahan umat Islam. Keresahan ini mendorong saya untuk tampil. Kenapa? Karena saya kebetulan berada pada mainstream situasi polisi politik itu. Saya berada pada pusat kisaran situasi politik yang tidak biasa tadi, sehingga saya menurut mereka telah menjadi ikon Islam. Ini bukan hanya ulama habaib yang mendorong saya, tapi juga beberapa politisi dari Senayan untuk mendorong saya. Anda harus maju, Ji. Gak ada orang lain yang bisa mengantisipasi situasi politik sekarang ini, cuman Anda. Kenapa harus saya? Karena Anda telah menjadi ikon Islam dari situasi dan kondisi politik sekarang ini. Sehingga sampai ada yang mengatakan hukumnya wajib Anda tampil 2012. Kalau tidak Anda berdosa, Anda tidak menyelamatkan agama dan bangsa Indonesia. Sampai ada seorang ulama yang mengatakan enggak pakai istikharohan. Anda harus wajib tampil, hukumnya wajib. Sehingga saya berada pada posisi yang tidak bisa menolak. Makanya saya katakan di dalam tabligh akbar pada hari Minggu sebulan yang lalu di Habib Ali Al-Habsyi, saya nyatakan ini yang di cover oleh media, bahwa memang seandainya dukungan ulama, umat konkret, dan ada partai politik sebagai persyaratan konstitusional yang siap menjadi kendaraan politik saya tidak boleh menolak dorongan ini karena berdosa hukumnya. Oleh karena itu, kalau memang ini sudah panggilan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan bismillah saya siap untuk dicalonkan pada tahun 2014 nanti.